Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, apa itu pola kerajaan Allah? Nah, hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai pada ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. Allah menjadikan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah dan taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang melata di bumi. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kata pola dalam perjanjian lama diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris memiliki dua pengertian yang artinya adalah model. Nah, kata model artinya bahwa kita diciptakan itu semodel dengan Allah, segambar dengan Allah. Dan pengertian yang kedua itu artinya bahwa kata model, Allah tidak menciptakan kita semodel dengan dia, tetapi Allah menciptakan kita dengan satu tujuan. Kita tidak hanya hidup semodel dengan dia, tetapi tujuannya adalah kita menjadi serupa dengan dia. Tanpa model Allah dan tanpa tujuan Allah dalam hidup kita, maka kita tidak akan hidup dalam kerajaannya. Kerajaan Allah itu adalah bicara bukan sekedar wilayah tempat, tapi bicara tentang sistem. Nah, pola daripada Allah ini adalah suatu dasar untuk membawa kita hidup di dalam sistem pemerintahan Allah. Siapa yang nanti akan berkuasa atas hidup kita? Allah itu sendiri, yang ia nyatakan pribadinya melalui Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang akan menunggal dalam hidup kita. Yesus Kristuslah yang akan memerintah di dalam hidup kita. Dan di dalam dia, maka roh Allah atau roh kudus yang akan bekerja untuk bagaimana membawa kita untuk hidup sesuai dengan ketetapannya, membawa kita untuk hidup sesuai dengan kehendaknya, membawa kita untuk hidup sesuai dengan apa yang Allah mau. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tetapi amat disayangkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia merasa manusia tidak berarti, manusia merasa tidak berguna. Kenapa? Karena dosa itulah tidak hanya membuat manusia terpisah dari Allah, tapi manusia kehilangan pola daripada Allah itu sendiri. Manusia kehilangan daripada dasar hidup untuk mencapai standar daripada Allah itu sendiri. Sehingga manusia merasa bodoh, manusia merasa tidak punya kekuatan untuk bisa bangkit. Tetapi dengarkan baik, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ya, Yesus sendiri yang datang tidak hanya memulihkan kita, tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi Yesus datang ke dalam dunia ini untuk membawa kita kembali kepada pola kerajaan Allah. Supaya apa? Ingat di dalam doa Bapa kami, di dalam Matius pasal 6 ayat 9 dan 10 dikatakan begini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi Allah merindukan kembali pola kerajaan Allah dapat dihidupkan kembali seperti yang dihidupkan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden. Tidak hanya persekutuan yang karib, tetapi Adam dan Hawa itu dapat memanifestasikan kehidupan daripada Allah itu sendiri. Demikian juga kita yang percaya kepada Yesus Kristus, dan hari ini Yesus memerintah di dalam hati kita, dalam hidup kita. Seharusnya kita dapat memanifestasikan hidup Allah di dalam pribadi kita, dalam keluarga kita, dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita. Di ayat 28 dalam Kejadian dikatakan, maka Allah memberkati dan Allah berkata, berfirman, beranak cucu dan bertambah banyak, bertambah banyaklah,
penuhilah bumi ini artinya apa? Allah mau kalau kita hari ini sudah diselamatkan dan kita sudah dikembalikan kepada pola kerajaan Allah. Allah mau supaya kita memultiplikasikan pola kerajaan Allah ini dalam keluarga kita, dalam orang tua kita, dalam anak-anak kita, dalam komunitas kita, di dalam persekutuan kita, di dalam keluarga kita, di dalam orang-orang yang kita kenal. Dan seperti yang Allah sampaikan, penuhilah bumi ini dengan orang-orang yang dibangun di dalam pola kerajaan Allah, sehingga percaya bahwa orang-orang ini tidak hanya diselamatkan, tapi mereka adalah orang-orang yang dapat memanifestasikan kehidupan Allah itu sendiri lewat pribadi kita, lewat keluarga kita, lewat orang-orang yang kita layani, orang-orang yang kita menangkan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, satu keuntungan buat kita ketika kita membawa orang itu dimenangkan, dibangun untuk hidup dalam pola kerajaan Allah. Kita bilang begini, satu orang diselamatkan, maka seluruh penghuni sorga, Allah dan malaikatnya itu bersorak-sorak, bertepuk tangan. Bukankah sesuatu yang luar biasa ketika Bapak Ibu saudara-saudara mengajak orang itu, satu orang, dua orang, entah anak kita, suami, ipar, menantu, mertua, dan orang itu diselamatkan, kemudian kita muridkan sampai dia dibangun hidup dalam pola kerajaan Allah, sehingga hidupnya tidak lagi terpola dengan dunia ini, tetapi hidupnya benar-benar terpola dengan kerajaan Allah. Hidupnya terpola benar-benar dengan Allah. Itulah yang dimaksud hidup serupa dengan Kristus, hidup sesuai dengan kehendak Allah. Itu yang Allah mau. Tetapi saudara harus temukan bagaimana caranya supaya Bapak Ibu bisa hidup serupa dengan Kristus, hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bangunlah hidup ini di atas dasar pola kerajaan Allah. Kalau Bapak Ibu sudah temukan dan bangun ini, maka dengan mudah Bapak Ibu dan saya akan diubah menjadi serupa dengan Allah. Akan diubah hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Saya berdoa supaya kita menjadi pembangun-pembangun rumah rohani. Saya berdoa supaya kita menjadi pembangun-pembangun pola kerajaan Allah pada setiap pribadi, orang yang kita temui, supaya mereka diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati.